Ya pemirsa, masih di program Inspirasi dan tentunya kita masih bersama dengan sosok inspirasi kita, masih bersama dengan Bapak Hengki. Gimana Bapak, masih semangat ya? Masih semangat ya, seperti dikatakan Pak Hengki tadi, bahwa sosok kedua orang tuanya cuma bisa membiayai satu orang ya untuk melanjutkan di jenjang kuliah. Dan sosok Pak Hengki ini yang patut kita contohi, sifat keikhlasannya yang memilih untuk mengalah untuk seorang kakak yang melanjutkan kuliahnya. Tapi walaupun bapak ini mengalah, bapak juga bisa sukses Pak ya. Itulah balasan dari keikhlasan dari Bapak Hengki. Ya, Bapak kita lanjut lagi ya Pak ya. Mungkin ada pengalaman yang mungkin bapak tidak bisa lupa sampai sekarang, pengalaman bapak di masa-masa lalu. Ya, pengalaman yang saya tidak bisa lupa ya perjuangan saya punya orang tua. Kalau bapak sendiri nih, Saya masih nangis. perjuangan bapak sendiri nih semasa. Kalau saya ya ibaratkan kalau saya berpikir lulus SMA itu kalau saya nggak kuliah saya mau jadi apa? Iya, terus Yang pertama, berarti saya harus bekerja sendiri. apa yang bapak lakukan waktu itu? Sebelum saya lulus di SMA Raja Wali, sebelum keluar ijazah saya sudah baca-baca koran, cari lowongan kerja. Dan kebetulan pada saat itu ada lowongan terbuka di WINS cabur colek. Ya, disitulah awal saya bekerja. Dan apa yang bapak kerjakan waktu itu? Waktu itu lamaran kerja terbuka adalah sales. Dan gaji pertama saya adalah 175.000 per bulan. 175.000. Tapi Iya. waktu itu uang 175.000 itu sudah lumayan ideal ya. Bukan uang tinggi juga, karena kita harus naik damri pagi ya pulang balik kita naik damri. Usianya bapak waktu itu usia berapa? Lulus SMA. Lulus SMA Iya, ya. 18 tahun. 19 itu. 19 tahun. Bapak jadi sales Sabun colek. Gimana tuh rasanya Pak? Perasaannya? Ya perasaannya waktu itu gimana ya, sempat juga pikir bahwa kenapa ini saya punya hidup susah banget, kenapa bisa terlahir di orang yang tidak ada orang punya Iya. manusia. Sempat menyesal juga waktu itu Pak? Sempat juga ini bilang kok Tuhan kenapa kasih saya hidup susah seperti ini, sedangkan teman-teman saya kan semua mereka bisa kuliah, bisa menikmati hidup, bisa ya apa semua, sedangkan saya harus makan pun saya susah seperti itu. Jadi saya harus bekerja. Kenapa sih saya bisa ini? Cuman di belakang hari memang saya waktu saat ini saya rasa ternyata Tuhan sebenarnya sayang sama saya, karena Dia sudah memulai hidup saya itu sudah rancang dari awal seperti itu. Kalau tidak dirancang seperti itu, tidak mungkin ada sampai saat ini. Seperti itu. Respon orang tua sendiri waktu itu yang melihat bapak, wah anak saya harus menjadi sales sabun. Mereka pada dasarnya ya kasihan pertama awal bahwa wah saya punya anak, sampai ibu nangis karena saya waktu masuk di WINS langsung dibuang dikasih pindah di Palopo. Ya disitulah yang pada saat saya 1 bulan tidak pulang, di situ saya juga rasa bagaimana caranya hidup sendiri. Yang biasanya saya paling dekat sama saya punya orang tua, makan pun susah, cuci baju sendiri. Pokoknya luar biasa yang saya rasakan di situ. Kalau pas saya balik di Makassar, orang tua saya nangis. Iya. Berapa lama bapak menjadi sales? Saya 1 bulan di daerah karena waktu itu orang tua saya tidak kasih lagi ke daerah. Jadi saya mau minta keluar dari WINS, ya tadi saya dipindahkan ke sales force. Nah, jadi sambil order, sambil nagih dari masuk door to door ke pasar-pasar bawah sabun WINS. Itu gajinya masih dengan Itu sudah masuk angka 300.000. 300.000-an. Apakah gaji pertama bapak diberikan sama orang tua atau bapak gunakan? Saya kasih semua sama orang tua sama saya. orang tua. Terus adik-adik bapak yang duanya gimana? Dua puji syukur bisa terselesaikan sampai SMA. Ya, saya perhatikan juga dari saya punya hasil ke ini. Pokoknya tekad saya waktu itu gimana caranya sih bisa kasih senang juga saya punya adik-adik, sehingga mungkin adik-adik saya sampai saat ini juga tidak akan lupa saya. Apa keinginan terbesar bapak waktu itu? Bisa sukses. Bisa sukses. Iya. Dan apa yang membuat bapak itu bertahan dan kuat waktu itu? Ya, kepingin orang tuh merasa senang. Mungkin jadi bapak terus Iya. berusaha ya Pak ya? Iya, betul. Nah Pak, ini mungkin siapa tahu nanti orang tua bapak nonton di rumah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada orang tua Pak. Silakan. Sudah. Kenapa Pak?
Saya cuma bilang ya tanpa kalian saya tidak ada seperti ini. Dan saya janji ingin orang tua saya senang seperti itu. Saya rasa itu the best lah untuk. Di mata Bapak, kedua orang tua Bapak itu seperti apa sih? Orang tua yang luar biasa. Seperti itu. Orang tua yang berjuang ya Pak ya, betul-betul mati-matian demi anak-anaknya. Yeah. Walaupun dalam keadaan susah, tetap bagaimana caranya supaya anak saya bisa sekolah di tempat yang bagus, memiliki pendidikan yang bagus juga. Yeah. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, kalau gitu kita tahan dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Inspirasi.